Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di tim Kasih langkah. Ya, teman-teman. Baik teman-teman, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa menjalankan explore seperti biasa ya. Namun ada yang kurang di malam hari ini karena di sisi lain Mas Ganang tiba-tiba tadi ketika mau kita berangkat explore itu langsung ambruk, badannya panas, sakit, menggigil, akhirnya disuruh untuk istirahat terlebih dahulu dan Mas Ganang memerintahkan kita untuk tetap menyelidiki mengenai permasalahan yang sedang kita hadapi. Betul. Dan mengenai Bang Marcel, dia sedang izin karena ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Betul. Ya, untuk mengilas permasalahan yang sedang kita hadapi, kemarin kita mendapatkan sebuah informasi bahwasannya Gunung Bangkai dari Kerajaan Banteng Malang itu hidup kembali ya. Jadi hewan-hewan yang diteliti oleh Kerajaan Banteng Malang ternyata menjadi sangat buas dan hidup kembali sampai-sampai mengacaukan warga setempat. Ya, tidak cuma warga setempat teman-teman, bahkan Tuan Tabiponidin yang kala itu memang diperintahkan oleh Mas Ganang untuk memerintahkan meneliti bangkai tersebut, dia tidak luput dari serangan itu teman-teman. Ya, minta doanya dari sedulur semuanya, semoga Tabiponidin diberi kesehatan, keselamatan, dan kesembuhan. Betul. Ya, alhamdulillah Tabiponidin sedang dibawa untuk melakukan pengobatan di Afrika ya. Ya, untuk sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi apa-apa. Ya, semoga saja setelah kepulangannya Tabiponidin dan Tuan Wakitul ya, Eyang Wakitul itu mendapatkan kabar yang cukup baik. Dan di malam hari ini kami diperintahkan Mas Ganang untuk tetap berangkat, yaitu untuk menyelidiki agar kita bisa mengetahui mengenai hewan-hewan yang bangkit yang setelah diteliti oleh pihaknya Banteng Malang. Siapa namanya? Ventira. Aduh, sebenarnya kita sendiri juga bingung ya arahnya kemana. Yang penting kita semua yang berangkat itu meminimalisir sebuah kebahayaan kekacauan lah. Intinya kekacauan yang kita hanya datang memantau, melihat perkembangannya. Ya, kita kan kemarin sudah memerintahkan Pak Lurah untuk bertanya kepada Kerajaan Banteng Malang dan mengajukan keluh kesahnya terhadap raja. Kita kan belum mengetahui hasilnya seperti apa. Kita bisa mencari tahu melalui itu, dan kondisi di desa setempat bagaimana kita juga harus mengetahuinya ya. Dan mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjut menyelidikinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah. Oh ya, jangan lupa buat sedulur semuanya, jam 18.20 tim Gase selalu upload. Siapkan makanan cemilan, sholat terlebih dahulu, dan jangan lupa jangan skip iklan lur, tolong banget jangan skip iklan. Yuk tolong ya. Tun. Oh, Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam manusia. Selamat malam Pak Lurah. Bagaimana Pak Lurah? Apakah kekacauan yang ada di wilayah Banteng Malang ini masih terjadi? Alhamdulillah, berkat saran dan bantuan dari temanmu dan kalian semuanya, permasalahan yang terjadi di wilayah ini sudah bisa dikendalikan dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Sudah bisa dikendalikan? Benar sekali, kekacauan itu sudah tidak terjadi lagi. Bahkan hewan-hewan yang begitu buasnya datang menyerang para warga, itu juga sudah tidak melakukan penyerangan itu kembali. Ternyata Tuan Raja Banteng Malang itu sudah menyiapkan rencana, bahkan sudah memiliki cara untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi di sini. Ya. Berarti Pak Lurah sudah menemui Tuan Raja Banteng Malang. Benar sekali. Setelah kalian semua memberitahu kami bahwasannya
kejadian bangkitnya hewan-hewan yang sudah mati atas penelitian yang dilakukan di Kerajaan Banteng Malang. Saya bergegas datang kepada Tuan Raja dan meminta solusi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di sini. Lalu Pak Lurah, apa saja yang diadukan oleh Pak Lurah dan kira-kira jawaban apa yang diberikan oleh Tuan Raja Banteng Malang kepada Pak Lurah? Jadi seperti ini, setelah saya membicarakan mengenai permasalahan hewan-hewan yang bangkit dari kematiannya, yang menyerang begitu brutal dan puasnya, di situ Pak Lurah, di situ Tuan Raja sendiri menyampaikan dan bersikap tenang terhadap apa yang sedang terjadi dan kami keluh kesahkan. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Saya awalnya juga merasa bingung kenapa Tuan Raja Banteng Malang begitu tenang dengan keadaan yang sedang terjadi di desa Watu Kumpul ini. Namun setelah saya membicarakan semuanya, Tuan Raja mengatakan bahwasanya semua permasalahan yang ada di desa Watu Kumpul ini ataupun di sekeliling Kerajaan Banteng Malang itu bisa diselesaikan oleh kami semuanya. Setelah mendengar ucapan dari Tuan Raja, saya sendiri merasa tenang dan merasa lega. Dan saya menanyakan, lalu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini? Tuan Raja menjawab, hewan-hewan itu memang dia begitu brutal, begitu puasnya karena mereka baru saja melakukan kebangkitannya. Namun aslinya, kenyataannya, hewan-hewan itu adalah salah satu senjata ataupun pasukan yang sudah dirancang oleh kami semua di seluruh Kerajaan Banteng Malang untuk mendirikan sebuah pertahanan yang begitu kokohnya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuan Raja dan para jajaran-jajarannya. Hewan yang begitu puasnya dan brutalnya, sekarang hewan itu benar-benar bisa dikendalikan ataupun menjadi hewan yang jinak, namun memiliki kekuatan luar biasa di tangan sang raja. Berarti hewan yang waktu kemarin itu benar-benar mengamuk dan menyerang para warga, sekarang benar-benar sudah bisa dikendalikan oleh Tuan Raja. Ya, benar sekali. Dengan adanya hewan-hewan yang begitu puasnya, bisa dikendalikan oleh Tuan Raja sendiri. Bahkan Tuan Raja mengatakan, hewan-hewan ini adalah senjata yang sangat bagus. Senjata yang sangat kuat, yang bisa digunakan untuk menghadapi peperangan yang akan sebentar lagi terjadi nantinya. Hewan-hewan tersebut juga bisa digunakan untuk melindungi para warga desa Watu Kumpul ini untuk kemakmuran di tempat ini. Saya sebenarnya agak sedikit curiga Pak Lurah kepada jawaban yang diutarakan oleh Tuan Raja. Tapi iyalah, lalu bagaimana pertanggungjawaban dari Tuan Raja kepada masyarakat yang sudah terlanjur dia meninggal dunia karena serangan itu? Saya juga mengeluh kesahkan mengenai apa yang terjadi untuk korban-korban yang berjatuhan dari amukan hewan buas yang dilakukan penelitian oleh Kerajaan Banteng Malang. Ya. Saya mengucapkan itu kepada Tuan Raja, dan Tuan Raja pun meminta maaf kepada kami semua para warga yang sudah menjadi korban atas apa yang dilakukan oleh Kerajaan Banteng Malang. Bahkan Tuan Raja sendiri sudah mempersiapkan dan menyisihkan sedikit hartanya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang menjadi korban ataupun tempat wilayahnya yang terjadi kerusakan yang dikarenakan oleh hewan-hewan tersebut. Dengan apa yang diucapkan oleh Tuan Raja Banteng Malang, saya sendiri sebagai pemimpin di desa
ataupun yang dituakan di desa Watu Kumpul ini, saya merasa tenang dan saya merasa lega. Bahkan saya bisa menyaksikan dengan sendirinya bahwasanya hewan-hewan itu benar-benar bisa dikendalikan oleh Tuan Raja, bahkan oleh jajaran dari Kerajaan Banteng Malang. Sekarang hewan-hewan itu sudah dibawa masuk semuanya ke dalam kerajaan yang nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi benteng yang kokoh bagi Kerajaan Banteng Malang. Sebenarnya saya mendengar jawaban dari Tuan Raja sedikit aneh, Pak Lurah. Namun mendengar Tuan Raja mau bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di wilayahnya, saya cukup lega. Hanya saja memang ada sedikit hal yang mengganjal di hati saya dengan jawaban dari Tuan Raja. Keanehan seperti apa yang mengganggu pikiran dirimu? Seperti ini, Pak Lurah tadi mengatakan bahwasanya bangkai-bangkai itu memang sudah direncanakan oleh Tuan Raja. Ketika penelitian yang dilakukan Binti Rabila di Banteng Malang itu dilakukan dan itu gagal, semisalnya itu memang benar-benar direncanakan, harusnya bangkai-bangkai itu tidak dibuang di tempat yang jauh dari kerajaan, harusnya itu disimpan. Kalaulah itu memang untuk pertahanan. Tapi nyatanya ketika bangkai-bangkai itu hidup dan membuat kekacauan, Tuan Raja baru mengatakan bahwasanya itu adalah bagian rencana. Harusnya Tuan Raja itu sudah mengantisipasi bahwasanya kalau semisalnya bangkai-bangkai itu hidup, itu masih dalam lingkup kerajaan dan dalam pengkurungan. Ya, mungkin saja apa yang kau pikirkan dan apa yang kau katakan itu ada benarnya. Namun di sini saya sendiri sebagai kepala desa, saya tidak tahu rencana apa yang disiapkan oleh Kerajaan Banteng Malang sehingga melakukan sebuah penelitian yang menyebabkan kerusakan seperti ini. Namun di sisi lain, kami juga berpikir mungkin saja awalnya Tuan Raja ataupun Kerajaan Banteng Malang mengira penelitiannya itu gagal. Sehingga bangkai-bangkai ataupun hewan-hewan yang gagal di dalam penelitian itu, yang sampai sudah mati, itu sengaja tetap dibuang. Namun kenyataannya setelah beberapa tahun kemudian bangkai-bangkai itu ternyata hidup kembali dan ternyata kembali. Dan ternyata di situ hewan-hewan itu begitu kuat, begitu beringas, bahkan pengendalian dari hewan-hewan itu masih terjaga dan terkendali juga. Mungkin awalnya sebuah kegagalan yang terjadi di dalam penelitian, namun siapa sangka, siapa duga kegagalan itu menjadi sebuah kenyataan dan keberhasilan yang tanpa diduga oleh pihak Kerajaan Banteng Malang. Ya, saya ikut senang dengan jawaban dan kepuasan hati dari Pak Lurah. Semoga saja jawaban itu benar-benar tulus dan benar-benar yang akan terjadi untuk menjaga masyarakat di Banteng Malang. Ya, itu adalah harapan kami semuanya. Kami selaku warga kecil yang ada di desa Watu Kumpul ini, jika tidak berharap kepada Kerajaan Banteng Malang, kami berharap kepada siapa lagi? Mereka yang memiliki kekuasaan tinggi, mereka yang mampu menghadapi sebuah peperangan besar, mereka yang mampu melakukan perlindungan dan memberi rasa kenyamanan bagi para warganya. Kami hanya bisa mengabdi, membantu sebisa-bisa kami apa yang bisa kami lakukan kepada Kerajaan Banteng Malang. Dan jika Kerajaan Banteng Malang sudah salah untuk memberi kemakmuran kepada desa Watu Kumpul ini, maka kami semua para warga juga berhak untuk mengutarakan keluh kesah kami. Dan mereka selama ini, sampai detik ini, mau melakukan hal itu. Ya, pesan saya cuma satu, Pak Lurah. Walaupun itu memang sudah dipastikan Tuan Raja bahwasanya itu akan aman ke depannya, saya harap Pak Lurah dan para warga di wilayah Banteng Malang tetap berhati-hati. Baiklah. Bagaimanapun juga
Hewan-hewan yang digunakan oleh Sinti Rasila untuk penelitian adalah hewan-hewan liar. Tabiatnya adalah hewan liar. Pasti masih ada sifat liar yang terkandung di dalam hewan-hewan tersebut. Baiklah, terima kasih atas saran yang sudah kau berikan. Dan saya juga berterima kasih berkat kalian semuanya. Saya bisa bertemu secara langsung dengan Tuan Raja dan menyampaikan pendapat saya mengenai apa yang sedang terjadi dan Tuan Raja berhasil menyelesaikan permasalahan. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaan apa itu? Oke, Dik. Itu jawaban Pak Lurah. Pak Lurah kan sudah mengadu ke Tuan Raja yang ada di Banteng Malang. Tuan Raja memastikan bahwasanya hewan-hewan itu benar-benar bisa dikendalikan sekarang. Hah? Berarti hewan-hewan itu sudah bisa dikendalikan? Iya, Ya pantas saja kita mencarinya tidak menemukan hewan-hewan. tapi ada keanehan, Dik. Tuan Raja itu mengatakan bahwasanya hewan-hewan itu memang sudah direncanakan untuk menjaga dan memperkuat benteng dari pertahanan Banteng Malang. Tapi kenapa dari 10 tahun yang lalu penelitian itu ketika hewan-hewan itu gagal dan tidak bisa bertahan hidup, mereka buang, tidak mereka simpan. Ini kan seolah-olah hanya untuk meredakan emosi warga ataupun meredakan ketakutan warga, hanya itu saja. Ya mungkin saja dari Tuan Raja sendiri tidak menduga bahwasanya penelitiannya itu berhasil, Mas. Iya Pak yo. Apa Kan itu hanya bisa saja gitu loh. saya mungkin pikiran saya yang itu ya. Ya, maksudnya cara mengendalikannya hewan-hewan itu gimana? Hewan-hewan yang mati sudah berhasil dikendalikan oleh kerajaan Banteng Malang. Kerajaan Banteng Malang. Dan para warga yang mungkin jadi korban, keluarga-keluarganya itu diberi kompensasi kayak jasa raharja lah Ya, itu. paham. Cuma yang menjadi pertanyaan, Iya. bagaimana cara mengendalikan hewan itu? Pak Lurah tadi nggak bilang, Bos. Hah? Pak Lurah tadi nggak bilang, cara Nggak mengendalikannya gimana? Dia nggak bilang dan saya juga nggak tanya mau. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan menjadi masalah besarnya. Ya mungkin saja kita bisa katakan awalnya mungkin memang gagal penelitian itu sehingga melakukan pembuangan. Pembuangan. Namun kenapa Tuan Raja masih bisa mengendalikan hewan-hewan itu? Apakah di dalam penelitian itu sudah ditanamkan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh pihak mereka? Di luar dari daerah Supanting. Di luar dari darah Supanting. Astaga. Ya, rencana apa sih Tuan Raja? Aku tapi Jadi bingung. kita sudah mendapatkan informasi, Informasi. ini. Nanti kita bicarakan kita lanjut dulu ya. Iya, iya. Jangan kameran Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Wakil. Mohon maaf Tuan Wakil. Kenapa kelihatan begitu murung? Apakah ada sesuatu hal yang begitu menyedihkan atau mengkhawatirkan? Lalu bagaimana keadaan dari Taipunidin? Saya bingung manusia. Apa yang sebenarnya terjadi Tuan Wakil? Kita sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli obat yang akan diberikan Tapiponidin. Tapi hasilnya hanya seperti itu. Maksud dari Tuan Wakil sendiri, pengobatan yang dilakukan di Afrika tidak bisa berjalan. Tidak sepenuhnya seperti itu manusia. Obat yang diberikan kepada Tapiponidin yang berasal dari Afrika itu memang bekerja. Tapiponidin cepat sadar. Dia berhasil melewati masa kritisnya.
Tetapi itu hanya berlangsung sebentar saja. Kalau sudah seperti ini, seolah-olah kita sudah menyeberangi lautan untuk ke pulau seberang, ternyata di pulau seberang tidak ada apa-apa. Ya, sebenarnya sih tidak ada sebuah usaha yang tidak mendapatkan sebuah hasil. Namun dalam kondisi Tabib Ponidin sekarang, mungkin saja yang terjadi di sana memang belum jodohnya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi terhadap Tuan Tabib Ponidin sendiri sampai-sampai Tuan Wakitul mengatakan tidak ada hasilnya. Seperti ini, ketika saya membeli obat yang berasal dari Afrika itu, obat itu tidak serta-merta hanya dikirimkan ke saya dan diberikan ke saya. Itu tidak. Ada pendampingan dari tabib yang berasal dari Afrika, yang memang sudah pengalaman mengobati makhluk-makhluk yang terkena serangan hewan-hewan buas. Obat itu disuntikan ataupun dimasukkan ke dalam tubuh Ponidin. Selang beberapa jam, Ponidin benar-benar sadar. Dia mampu membuka mata bahkan setelah beberapa 1 ataupun 2 jam. Tapi Ponidin bisa berbicara. Namun dia tertidur lagi. Bukan tertidur, lebih tepatnya mengalami kritis kembali. Sampai-sampai tabib yang berasal dari Afrika itu dan juga saya kebingungan akan hal itu. Tidak pernah sekalipun obat yang sama itu ketika diberikan kepada makhluk yang terkena serangan hewan, itu pasti akan sadar seutuhnya. Namun berbeda dengan Tabib Ponidin, dia kembali kritis. Saya dan juga tabib yang dari Afrika itu mencoba memeriksa apa sebenarnya yang terjadi kepada Tabib Ponidin. Saya menceritakan sebelumnya kepada tabib yang dari Afrika itu dengan gamblang, sesuai apa yang kalian informasikan kepada saya. Sesudah saya bercerita semuanya, Ponidin kembali diperiksa. Saya dan tabib dari Afrika itu meneliti benar-benar sampai ke dalam, bahkan ke sumsum dari tulang Ponidin kami periksa. Dari pemeriksaan itu manusia, kami berdua itu menemukan satu hal. Ternyata virus yang masuk ke dalam tubuh Ponidin itu tidak merusak organ lainnya yang ada di dalam tubuh Ponidin. Virus yang ada di dalam tubuh Tabib Ponidin tidak merusaknya. Tapi kenapa Tabib Ponidin bisa dikatakan kritis kembali? Seperti ini, saya jelaskan kembali. Kita sama-sama tahu makhluk hidup itu memiliki syaraf ribuan. Ya. Memiliki tempatnya masing-masing. Kita tahu di mana letak paru-paru. Kita tahu aliran darah itu memiliki jalurnya masing-masing. Tetapi adanya virus yang ada di dalam tubuh Ponidin itu seolah-olah memiliki jalan tersendiri. Tidak mengganggu satupun, bahkan satu helai saraf yang ada di dalam tubuh Ponidin itu tidak terganggu oleh itu. Kecuali yang terluka mungkin ya. Kecuali yang terluka ya, karena itu sudah ada kerusakan di bagian luar sampai termasuk dalam. Namun yang mengejutkannya manusia, virus itu seolah-olah berkembang biak dengan cepat.
Jadi walaupun hanya 1 mili yang masuk ke dalam tubuh Ponidin, lama-kelamaan, hanya beberapa waktu saja Ponidin sekarat, itu virus itu berkembang biak dengan cepat. Kita simpulkan, ketika benar-benar virus itu memenuhi tubuh dari Ponidin, kemungkinannya itu hanya 2. Kemungkinan terbaiknya adalah Ponidin seolah-olah hidup namun seperti orang mati. Dia bisa membuka mata namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya selayaknya makhluk yang hidup. Dia mungkin masih bisa berpikir, namun sama sekali tidak bisa menggerakkan apapun yang menjadi anggota tubuhnya. Karena saking banyaknya virus yang berkembang biak di dalam. Iya. Seolah-olah seperti peribahasa, mati segan, hidup pun tak mau. Karena kita mau. Iya, itu maksud saya. Kemungkinan terburuknya, Ponidin tidak akan bisa bertahan hidup ketika semuanya menguasai. Sesuai yang kau ceritakan kepada saya, ketika tubuh dari makhluk terkena dari virus itu dan tidak bisa beradaptasi, kemungkinan paling buruknya adalah tubuh itu akan mati. Saya bingung harus bagaimana lagi kepada Ponidin. Dengan biaya yang sebesar itu saja, Ponidin hanya sadar beberapa saat saja. Kondisi Tapi Ponidin sekarang sudah tidak sadar kembali, apa masih sadar? Dia terkadang sadar, lalu hanya sebentar dia kritis kembali. Benar-benar kritis. Bahkan pemeriksaan dari tabib Afrika itu mengatakan demikian. Namun ada yang dikatakan Ponidin ketika sadar dengan nada yang lirih. Ponidin mengatakan dengan sangat pelan, saya pun harus menempelkan kuping saya kepada mulut Ponidin. Dia mengatakan, penelitian itu benar-benar berbahaya. Dan dia juga meminta maaf. Dia mengatakan, saya meminta maaf. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Hanya sejauh ini yang hanya bisa saya lakukan. Sudah itu, dia kembali kritis. Saya belum membicarakan ini kepada yang lain, termasuk dari Martaji, yang mana dia menggelontorkan banyak uang untuk membeli obat itu. Astagfirullah. Menurutmu bagaimana? Dengan adanya virus yang di dalam tubuh tidak merusak organ sedikit pun yang di dalam, Tidak menggores sedikit pun saraf, walaupun itu 1 lembar saraf yang ada di tubuh Ponidin. tapi membuat tabib Ponidin kritis. Iya, itu yang masih belum kita temukan. Apakah kritisnya Ponidin hanya karena dia terbuang darah terlalu banyak? Tetapi jumlah darah yang ada di dalam tubuhnya masih terbilang aman. Apakah kemungkinan virus-virus itu memakan energi tabib Ponidin sehingga menyebabkan tabib Ponidin mungkin tidak bisa melakukan apa-apa? Walau alam, untuk masalah energi itu tidak bisa kita deteksi. Iya sih. Apa yang dimakan di dalam tubuh terus otomatis dengan berkembang biak, kan dia memakan sesuatu. Virus itu berjalan mengelilingi tubuh, atau virus itu hanya stuck di wilayah-wilayah tertentu? Tidak. Dia berperilaku layaknya memang bagian
dari tubuh Ponidin mengalir seperti darah berarti. ya ke seluruh bagian tubuh, namun tidak merusak apapun. Otot, saraf, bahkan sampai hal yang terkecil yang ada di dalam tubuh Ponidin yang memang itu sudah semestinya itu tidak dirusak oleh racun tersebut ataupun virus tersebut. Ini sungguh membingungkan, bahkan tabib yang berasal dari luar negeri yang mana dia sudah sangat berpengalaman akan kejadian semacam itu dibuat kebingungan dengan perilaku virus tersebut. Berarti kemungkinan terbaiknya jika memang itu terjadi, virus itu akan memenuhi seluruh tubuh dari Ponidin Ya. dan membuat Ponidin hidup segan mati pun tak mau. Ya.